Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan memenuhi tugas ujian tengah semester kami, mata kuliah etika profesi hukum. Oke, sip. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih kode etik profesi hukum itu. Jadi, kode etik profesi hukum itu merupakan seperangkat norma, aturan dan prinsip yang mengatur dalam berprofesi hukum. Setiap profesi hukum itu memiliki kode etiknya masing-masing. Contohnya seperti kode etik profesi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta diperjelas melalui kode etik advokat yang disusun oleh Organisasi Advokat Indonesia. Lalu, apa sih fungsinya kode etik ini? Jadi, kode etik ini berperan penting dalam menjaga martabat dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nah, jadi berikut ini merupakan video yang akan mencangkup seluruh tahapan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga keputusan mengenai pelanggaran kode etik, sesuai dengan prosedur yang berlaku pada sistem hukum di Indonesia. Ya Bu, saya kira ada yang bisa saya bantu. Gini Pak Delvin, saya dituntut dalam kasus warisan keluarga. Saya takut akan kehilangan hak saya. Apa saya bisa menang Pak Delvin? Lalu saya kira saya sudah biasa tuh menangani kasus seperti ini. Lagi pula saya kenal baik hakim yang menangani perkara ini. Ibu akan menang, saya jamin itu. Baik Pak Delvin, terima kasih ya. Awalnya, Pak Delvin meyakinkan Bu Selvira bahwa ia akan menang karena ia kenal hakim, namun setelah beberapa minggu, Bu Selvira merasa dibohongi. Karena merasa ditipu dan tidak mendapatkan layanan profesional yang dijanjikan, Bu Selvira memutuskan untuk melaporkan Pak Delvin ke Dewan Kehormatan Advokat. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Begini Pak Nicole, saya ingin melaporkan advokat Delvin. Ia menjanjikan saya akan menang perkara karena katanya kenal hakim, tapi sekarang saya tidak pernah diberi kabar, hakim pun tidak kenal dia. Oke, baik. Baik, Bu Selvira, kami akan memproses laporan ini dan melakukan penyelidikan awal ya. Baik Pak. Baik, Bu, tadi saya mendapat laporan dari Bu Selvira tentang terkaitnya advokat Pak Delvin, dan berikut ada rekaman suaranya. Boleh diputar? Oke. Ya Pak, di sini saya dituntut. Dalam rekaman ini sudah cukup jelas Delvin terdengar menjanjikan kemenangan dan mengenal hakim. Ini sudah cukup sebagai bukti awal pelanggaran kode etik. Oke, baik Bu, kita bisa lanjutkan ke sidang etik. Saya akan mengirimkan panggilan kepada Pak Delvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami membuka sidang kode etik pagi hari ini. Saya Feren, panitia akan membacakan surat dakwaan dan mengatur jalannya persidangan. Sidang ini diselenggarakan atas laporan dan bukti yang menunjukkan dugaan pelanggaran kode etik oleh terlapor Delvin SH terkait pernyataan melalui rekaman voice note yang mengandung janji kemenangan tidak realistis serta indikasi adanya hubungan tidak semestinya dengan seorang hakim. Dalam persidangan hari ini yang hadir terdakwa Delvin SH, pelapor dan saksi Selvira, Majelis Dewan Alexia, dan Ketua Hakim Muhammad Baihaqi. Sidang ini akan berlangsung selama kurang lebih 5 menit dengan agenda pemeriksaan dan pengambilan putusan akhir. Dengan ini, sidang pada tanggal 14 April 2025 pukul 12.29 WIB dibuka. Saya mempersilakan Ketua Hakim untuk memberikan arahan selanjutnya. Dengan ini sidang dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baihaqi selaku Ketua Hakim membuka sidang secara resmi. Hari ini kita akan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh teradu. Kami akan menyimak keterangan dari majelis dewan, keterangan dari pelapor sekaligus saksi, dan penjelasan dari terdakwa. Seluruh proses dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan. Mari kita mulai pemeriksaan dengan mendengarkan penyampaian pokok perkara oleh majelis dewan. Dalam perkara ini, bukti utama adalah rekaman voice note tanggal 30 Maret di mana terdengar pernyataan dari terdakwa Delvin SH sebagai berikut. Kita pasti menang karena saya sudah mengenal hakimnya. Dia akan memastikan hasilnya. Pernyataan tersebut diartikan sebagai janji kemenangan yang tidak realistis dan mengindikasikan adanya hubungan pribadi dengan hakim.
sehingga menimbulkan dugaan pelanggaran prinsip profesionalisme dan integritas. Berdasarkan bukti tersebut, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 3 Kode Etik Advokat Indonesia mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan dan integritas hubungan dengan klien. Pasal 4 tentang kewajiban bertindak jujur, bertanggung jawab, dan profesional, di mana janji kemenangan secara sepihak menyesatkan harapan klien. Pasal 6 mengenai larangan berperilaku yang dapat merendahkan martabat profesi advokat dengan mengungkapkan hubungan tidak semestinya dengan pejabat pengadilan. Selanjutnya kita akan mendengarkan keterangan pelapor dan saksi. Kepada pelapor dan saksi disilakan. Terima kasih. Saya Safura menyampaikan bahwa saya menerima janji yang tidak realistis dari terdakwa dalam pertemuan awal kami. Rekaman voice note yang kami miliki menunjukkan pernyataan tersebut secara jelas, dan menurut saya hal itu menciptakan keraguan tentang integritas dan netralitas proses hukum yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seseorang advokat. Ketua Hakim dipersilakan. Terdakwa Delvin SH dipersilakan memberikan keterangan terkait pernyataan dalam voice note dan keterangan saksi yang telah disampaikan. Yang mulia, saya mengakui bahwa dalam percakapan informal saya pernah menyampaikan keyakinan pribadi mengenai hasil perkara. Namun pernyataan tersebut bukan merupakan janji formal atau jaminan hasil kepada klien. Saya selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dan profesionalisme dan keadilan hubungan saya dengan pejabat keadilan adalah bersifat profesional dan tidak pernah saya memanfaatkan untuk mempengaruhi putusan pengadilan secara pihak. Apakah Anda menyadari bahwa pernyataan itu meskipun disampaikan dalam konteks informal telah menimbulkan persepsi yang dapat merusak integritas profesi advokat dan kepercayaan publik? Silakan Saudara Delvin. Saya menyadari yang mulia. Saya bersedia memberikan klarifikasi lebih lanjut dan siap menerima konsekuensi jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang dalam pernyataan tersebut. Selanjutnya penutup persidangan dan putusan hakim. Setelah mendengarkan keterangan dari majelis dewan, saksi dan terdakwa serta mempertimbangkan seluruh bukti yang ada, majelis hakim telah mencapai kesimpulan sebagai berikut. Nomor perkara Pradi garis miring ke DK garis miring 2025 garis miring kuartal 45 tanggal putusan 14 April 2025. 1. Teman persidangan Teradu Delvin SH terbukti melakukan rekaman voice note dan keterangan saksi telah melakukan pelanggaran kode etik advokat, memberikan janji kemenangan tidak realistis kepada klien sehingga menyesatkan harapan pelanggar. Pasal 4 kewajiban bertindak jujur bertanggung jawab dan profesional, menunjukkan adanya indikasi hubungan pribadi dengan hakim yang mengganggu objektivitas dan integritas profesi. Selanjutnya adalah larangan berperilaku yang merendahkan martabat profesi advokat. Dugaan pelanggaran terhadap prinsip menjaga integritas hubungan profesional dan kerahasiaan sebagai bagian dari kewajiban advokat sejalan dengan pasal 3. Hakim terhadap Teradu Delvin dinyatakan bersalah atas pelanggaran kode etik advokat Indonesia. Sebagai saksi atas pelanggaran kode tersebut, terdakwa dipecat tidak tetap dari keanggotaan dan praktik profesi advokat di lingkungan Perhimpunan Advokat Indonesia. Terdakwa diwajibkan menanggung seluruh biaya administrasi yang ditimbul akibat pemeriksaan ini dan diwajibkan mengikuti program pembinaan serta evaluasi etika yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pradi. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Kami berharap putusan ini dapat menjadi pembelajaran bersama dalam menjaga standar etika dan integritas profesi advokat. Dengan ini sidang kode etik Pradi ditutup. Demikian persidangan hari ini telah usai. Arsipkan seluruh keterangan dan bukti untuk proses lebih lanjut. Terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya, kelompok kami memohon maaf bila ada kekurangan dari video kami. Dan sekian dari kelompok kami. Bye-bye.